Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat mungkin bagi yang sudah di rumah ya. Eh, Kawan-kawan, berikut eh, saya akan sharing apa yang beberapa hari ini saya lakukan untuk mentreatment air, karena kebutuhan air untuk menyuplai keperluan penghuni kos-kosan juga rumah satu hari satu malamnya itu mencapai 20 kubik meter persegi ya, gitu ya. Jadi agak banyak, keteter gitu kalau cuman menggunakan filter kecil, dan pada saat air sedang keruh diirigasi ya, alhasil waktu habis buat ngurusin air doang. Dan terkadang memang penghuni kos-kosan itu tidak ingin menggunakan air kotor karena mereka sudah bayar ya. Resiko kita yang punya kos-kosan. Nah, untuk beberapa waktu yang lalu saya hanya menggunakan penjernih PAC. Bak ini tadinya polos, belum saya sekat-sekat, sama seperti ini. Terus setelah ada kenaikan harga dari PAC yang saya beli setiap bulannya itu, saya berpikir untuk membuat treatment air yang dari keruh seperti ini hingga menghasilkan air bisa jernih seperti ini. Itu tahapannya apa aja? Nah, kita ikutin videonya ya. Oke, akan saya jelaskan satu persatu kawan. Oke, untuk proses awalnya saya ngambil air baku itu dari irigasi yang jaraknya kira-kira sekitar 60-70 meter dari lokasi rumah saya. Saya menggunakan pipa paralon 1 in ya, dan saya menggunakan mesin jet pump pendorong penghisap. Nah, ini kemudian ditarik. Ada itu namanya tempat klorin, saya simpan di sana itu sengaja agar saya butiran-butiran kaporitnya untuk memberikan disinfektan air agar steril digunakan, karena kita tidak tahu apa yang terkandung dalam air di irigasi ya. Amannya saya gunakan kaporit. Nah, kemudian air didorong ke sini. Nah, ini adalah alat injek untuk penangkap residu, penangkap lumpur ya. Ini lumpur. Ini isinya sekitar ada 50 liter ya. Ya, 50 liter. Saya gunakan dilusi PAC di sini sekitar setengah kilo untuk kebutuhan 13 kubik. Ya, ini diinjek, kemudian air masuk karena ini menggunakan penturi. Jadi ketika penturi dicelupkan, dia menghisap otomatis, karena ini peruntukannya tadinya untuk penghisapan udara ya, untuk memberikan oksidasi. Ini saya gunakan untuk menghisap chemical PAC itu ya, untuk menangkap kotoran yang larut dalam air. Kemudian air masuk lewat sini, masuk ke tabung pressure ya, agar tendangannya lebih keras. Nah, ini air masuk ke sini. Nah, ini sendiri adalah penturi yang saya buat sendiri. Ini penturi yang udaranya lebih besar, akan menghasilkan udara. Ini posisinya airnya lagi selesai ngisap ya, karena ini levelnya sudah nyampe. Nah, itu ada gelombang air, itu saya sengaja pasangkan mesin wave maker yang tadinya untuk kolam koi ya, saya pasangkan di sini untuk pengaduk. Ini kita namakan ruang koagulasi di mana cairan PAC ini akan terlarut dengan air kotor
jangan mengikat kotoran di dalam air. Setelah air terurai kotorannya, kemudian dimasukkan ke ruangan ini. Ini ruangan pengendapan ya. Saya bantu dengan jaring nelayan nih. Ada 2 ruang endapan. Yang satu ruang endapan padat. Ini saya menggunakan dakron sama kain ijuk di bawah karena ini masuknya dari bawah naik ke atas. Kemudian di sini untuk rembesannya sengaja saya buat dengan menggunakan lobster agar tidak ada hambatan. Karena di sini saya juga ada jaring nelayan lagi untuk tangkapan endapannya itu ya, terlihat ya. Nah, kemudian dari sini dia ditekan ke bawah masuk ke ruang tenang ya. Ini bak tenang ya, air tenang. Kemudian dari bak air tenang ini masuk ke dalam ruang endapan lagi. Ini bukan ruang filtrasi, ini ruang endapan. Ini air ruang tenang juga, air tenang. Nah, semi filtrasinya ada di sini. Nah, ini bukan konveyor ya, ini saluran air yang saya buat karena terinspirasi dari solokan di Curug Cigentis. Ketika air melewati banyak bebatuan, hasilnya jernih. Nah, ini ya, dari airnya masih butak seperti ini, setelah melewati proses, nah ini udah jernih, agak jernih gitu. Kemudian airnya dihisap menggunakan mesin pompa untuk kolam koi lagi, baru masuk. Nah, ini namanya tabung filtrasi ya. Tadinya ini untuk oksidasi, karena oksidasinya sudah dilakukan di sini. Nah, saya fungsikan ini sebagai filtrasi. Ini juga lagi-lagi ini saya terinspirasi oleh sumur tanah ya. Nah, kalau sumur tanah itu kan datangnya dari bawah. Nah, ini sama saya bikin dari bawah juga. Lapisannya ada koral, injuk, karbon aktif, kemudian ada pasir malang, ijuk lagi, terus saya kasih geolit, pasir silika, kemudian atasnya saya kasih karbon aktif, dan terakhir ada pasir silika dan koral kecil-kecil. Fungsinya apa ya? Untuk menangkap kotoran-kotoran yang lewat dari endapan-endapan di sana ya. Ini filtrasinya. Kemudian air disalurkan, ditampung di sini. Nah, ini otomatisnya mesin pompa tadi yang ngisep air ini ya. Nah, ini udah lumayan jernih ya kawan. Ini alhamdulillah ini udah bisa digunakan oleh masyarakat kos-kosan saya. Nah, ini kemudian endapannya ada kedua. Nah, dari sini baru dinaikkan ke toren. Nah, dari toren juga kemungkinan ada endapan lagi ya. Oh ya, satu lagi, saya ada filter, tapi ini bukan filter sedimen, ini filter beneran, baru selesai saya bikin. Sama ini isinya juga pasir silika, terus pasir malang, geolit, tapi tidak menggunakan ijuk ya. Ini hanya batu-batuan saja dan pasir. Ini rencana akan saya pasangkan sebelum masuk ke toren gitu. Oke, itu aja mungkin, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Barangkali ada yang berkebutuhan, silakan tulis di komentar. Semoga bisa bermanfaat untuk khalayak ramai. Mungkin itu aja kawan yang bisa saya terangkan saat ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.